Ustadz Azam sudah mengaku bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Jangan pakai ustadz dong. Ini berjenggot karena sunnah bukan nah, ustadz. Nah kan sudah saya bilang di hadapan saya tidak akan ada orang berani mengaku ustadz. Oke, sekarang saya tanya, betulkah Anda mengatakan? Lanjut. Betulkah Anda mengatakan bahwasanya secara kaidah bahasa umat Islam itu mempertuhan Muhammad? Saya ulangi ya, jika karena mengikuti apa yang diinstruksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dikatakan mempertuhankan Nabi Muhammad secara bahasa, maka saksikanlah wahai penduduk langit dan bumi, sekaligus jin dan manusia, saya mempertuhankan Muhammad secara bahasa. Mantap. Sudah selesai. Kenapa repot? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Anda mempertuhan Muhammad? Kalau orang mengerti bahasa Indonesia dengan baik, tentu baik. Terima kasih. Terima kasih atas pengakuannya. Diksi yang saya gunakan. Terima kasih. Sudah selesai. Jadi ini Azam sudah mengaku bahwa dia mempertuhan Muhammad. Ya kan? Selamat. Lanjut. Bahkan sudah saya upload ini. Jangan salah, ini sudah saya upload dan sudah ditonton 26.000 orang. Dengar. Ini sudah 26.000 orang yang nonton. Barusan saya upload beberapa jam yang lalu. Nih ya. Ini pernyataan Anda. Nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bahasa. Udah. Iya, udah. Mantap. Nah, sudah Anda sudah mengakui mempertuhankan Muhammad. Silakan lanjut. Ya, apa yang Anda bahas? Sekarang saya menggunakan diksi jika, ya kan udah gampang aja itu. Loh, kok jika kan Anda yang sudah mendefinisikan arti mempertuhan? Kan saya dengarkan saudara, saya mengatakan jika. Loh, karena bukan Anda harus jika. Ini Anda ngeles lagi. Ini orang Muslim ngeles. Barusan ngomong bukan ini ngeles. Iya kan, saya ulangi lagi. Dengarkan Azam. Bukankah saya tanya kepada Anda sebelumnya, apa itu mempertuhan? Anda jawab, mempertuhan adalah melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul? Betul. Nah, dan Anda lakukan itu kepada Muhammad. Anda melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul? Betul aja, lanjut terus. Makanya Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan kaidah bahasa yang Anda definisikan begini, sendiri. Saudara. Terjadi sebuah intensi yang berbeda antara Kristen dalam mempertuhankan Yesus Kristus dengan umat Islam menyikapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbeda, saudara. Ya memang berbeda intinya. Secara bahasa yang Anda definisikan sendiri bahwa umat Muslim melakukan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya. Makanya Tuhannya adalah Muhammad. Ketika orang Islam melakukan perintah-perintah syaitan dan menjauhi larangan-larangan syaitan, Anda bilang itu namanya mempertuhan syaitan. Betul? Saudara. Iya. Ya, dengarkan dulu saudara. Ya. Terjadi intensi yang berbeda. Umat Islam sebetapa apapun kekuatannya untuk mengikuti apa yang diinstruksikan Muhammad, tetap mereka memposisikan Muhammad sebagai penyampai. Begitu berbeda dengan Kristen. Penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Penyampai dikatakan orang, maksudnya gimana? Sebagai pengutus. Maksudnya penyampai dikatakan sebagai orang yang menyampaikan, maksudnya gimana? Pengutus dianggap sebagai utusan di mana ada iman Kristen yang mengatakan bahwa pengutus adalah yang diutus? Di mana? Begini, ketika umat Kristen menginterpretasikan Yohanes 17 ayat 3 itu adalah sebagai bahwa Yesus itu adalah yang mengutus dan Yesus jugalah yang diutus. Kata siapa? Enggak ada interpretasi begitu. Kristen, saudara. Di mana gitu? Di mana ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang mengutus Yesus? Enggak ada. Di dalam Bible Yesus itu adalah utusan dari Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga adalah Yesus sendiri ya? Bukan. Tetapi selama ini saya berdiskusi dengan Kristen begitu, saudara. Makanya kamu diskusinya sama Kristen yang baca Bible. Kamu diskusi sama orang yang Kristen gak baca Bible. Tidak pernah di dalam Bible itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, gak ada. Jadi bagaimana saudara memposisikan? Tetapi yang dikatakan Yesus, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Bukan berarti apakah Yesus sama itu yang adalah diutus dengan yang sendiri. mengutus? Sama apa tidak yang diutus dengan yang mengutus? Tidak sama. Tidak sama. Siapa yang Tuhan?
Siapa yang Tuhan? Yang diutus Nah, apa yang mengutus? makanya Anda itu saya tanya dari awal, Tuhan itu apa? Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu adalah sebuah partikel zat-zat tertentu. Ketika saya ngomong sama kamu tentang Tuhan, pengertian Tuhan itu apa? Di dalam kepalamu Tuhan itu adalah partikel-partikel zat tertentu yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak bisa Bukankah esensi apa namanya Tuhan sudah seperti itu? berbentuk, berwujud, nggak bisa. Makanya saya bilang pengertian Tuhan di kepalamu dengan pengertian Tuhan di kepala saya nggak sama. Kalau Saudara. Tuhan yang kamu maksud adalah partikel-partikel tertentu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Yang nggak berbentuk, ya jelas jawabannya bukan itu. Saudara, Gimana? Udah sekarang kembali kepada tema, ayo silakan. wah, saudara takut ditanya, Silakan, saudara. tunjuk satu keturunan. Oh, mau balik-balik lagi ke situ. Iya, saudara takut ditanya karena Mau saudara balik-balik mulai lagi ke situ? tergiring. Iya, boleh kita balik ke sana, saudara. Oh, Saya silakan. mau bertanya, emang saya Silakan, bertanya kalau mau tadi, balik-balik lagi ke siapa situ, yang yuk. menjadi Tuhan? Saya tanyakan Baik. tadi siapa yang menjadi Baik. Tuhan? Yang Kita balik-balik diutus lagi ke atau situ yang ya. mengutus? Sebentar. Ya. Sebentar. Kita kita kasih balik ke temanya. Tema kita ini sebenarnya ini saja, teman-teman. Nah, ini. Stop menuhankan Muhammad. Oke, baik. Iya, iya itu aja. Tadi Anda tanya sama saya. Siapa apakah- Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Siapa Ini Tuhan? kalau Anda nanya-nanya lagi, saya selesai diskusi dengan Anda ini. Tadi Anda saya sudah takut jawab, berarti, saya sudah saudara. jawab. Ya, Diutus silakan, sama silakan. pengutus itu beda. Anda tanya lagi. Anda Ya, ulang siapa lagi. Tuhannya? Gitu. Siapa Tuhannya? Saya sudah tahu. Saya sudah Baik. tangkap. Berarti saudara berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Oke. saya Teman sepakat. yang Ikutilah Kristen itu. yang mana? Yang mana? Yang mengatakan yang mengutus dan yang diutus sama. Ya Berarti nggak saudara berbeda sama. dengan Gimana mereka. yang diutus sama yang Oke. diutus kok sama? Berarti Nggak siapa sama. Tuhan dalam hal ini? Baik, Siapa sekarang Tuhan gini, dalam saya hal tanya dulu kepada Anda. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ilahun. Apa artinya? Sesembahan. Apa artinya? Coba. Tidak, apa korelasinya dengan bahasa Arab? Apa korelasinya? Bagaimana Tuhan kan kita bahasa mau Indonesia. bahas tentang Tuhan, tapi definisi Tuhan saja Anda tidak tahu. Ilahun. Tuhan itu Apa ilahun. pengertian ilah itu? Sesembahan. Iya, maksudnya seperti apa? Di mana kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Udah itu aja lah. Di mana sederhananya. kita mengkonsentrasikan diri kepada sosok tersebut. Berarti kalau Ya. Anda konsentrasi kepada uang, berarti uang itu jadi ilah Anda. Bisa jadi. Ngarang bebas kan? Kamu ngarang bebas. Bisa jadi terus. kan gitu, bisa jadi gitu saudara. Ketika Sekarang saya saudara tanya, dengar. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak bahwasanya Musa itu di dalam Bible itu adalah Allah juga? Tahu? Tidak. Tidak tahu. Makanya kayak Mana begini dalilnya? kita Ya, mau sebut aja diskusi dalil. nggak bisa. Kan saya bertanya begini tadi saudara. Sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Yang diutus Ya atau yang Yesus ya mengutus? Tuhan, Bapa ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Anda saja Berarti mengakui ada Muhammad berapa? itu Rob. Allah itu Rob. Berarti Anda ada tidak berapa? bingung. Sekarang Anda jadi bingung. Sekarang saya tanya, Tidak, saya mengakui. Allah tadi. itu Rob atau tidak? Allah itu Rob. Muhammad itu Rob juga atau tidak? Jangankan Muhammad, saya pun bisa jadi Rob. Saya tanya, Muhammad itu Rob juga atau Jangankan tidak? Muhammad. Muhammad Rob Jangankan juga atau Muhammad, tidak? saya pun bisa jadi Rob. Muhammad bisa jadi Rob. Oke, Saya pun Muhammad bisa jadi Rob. Delay. Coba bagusin dulu sinyalnya gimana? Oke, saya bagusin sinyal saya. Tunggu. Aduh, giliran mau masuk ke tema Anda pura-pura delay. Oke, saya buka pintu biar sinyalnya masuk. Sekarang saya Udah tanya, tutup belum? Allah itu Rob, Muhammad Allah juga Rob. Rob, betul? Muhammad bisa jadi Rob. Saya pun bisa jadi Oke, Rob. saya nggak bahas kamu, saya bahas Muhammad. Saya. Muhammad juga Rob, betul? Nah, Oke. ya Muhammad Rob Muhammad bisa jadi Rob, Rob. Allah Rob. Siapa yang Rob? Saya tanya, siapa yang Rob? Ayo. Siapa Semua yang Rob? bisa berpotensi jadi Rob. Saya pun bisa jadi Rob. Rob Wah, Idul. makanya saya bilang Rob pertanyaanmu bisa. sama. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, siapa yang Tuhan? Lu sama aja. Allah Rob, Bro. Muhammad Rob. Siapa yang Rob sekarang? Ayo. Siapa yang Rob? Semua bisa jadi Rob, saudara. Nah, Edis pun makanya bisa jadi Rob. itu. Makanya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Nah, apakah Yesus Tuhan? Betul, karena kita harus menaklukkan diri kepadanya. Karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Letak Nah, setiap kami perbedaannya. orang Kristen wajib menaklukkan diri kepada Sang Firman itu, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Yang menjadi problem, persembahan Yang ini menjadi problem Anda nggak tahu bahasa. salah saudara. Kok salah? Yang menjadi problem
ketika persembahan itu yang semestinya diberikan kepada satu-satunya esensi yang menciptakan langit dan bumi, diberikan kepada yang lain, itu saudara yang menjadi problem. Baik, Kalau persembahan hanya apa? menuruti perintah, menyembah, kalian baik. kan menyembah kepada Yesus. Baik, di dalam berdoa Al-Quran, kepada Yesus. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran, Allah menyuruh nggak menyembah Adam? Enggak tuh. Kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bersujud bukan menyembah, beda loh. Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bahasa Arab, artinya bahasa meletakkan Indonesianya kepala apa? ke atas bumi. Meletakkan Bahasanya kepala ke Indonesianya atas apa? bumi. Meletakkan kepala ke atas bumi. Iya, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Bahasa Indonesia Indonesianya nyembah, botol. Oh, beda botol, beda. Menyembah itu bahasa Coba, Arabnya. buka kamus, buka kamus. Buka kamus KBB apa pengertian menyembah? Kamusnya yang salah, kamusnya yang salah. Oh, kamusnya yang salah. Astagfirullah. Sebentar nih, dengar. Nih, dengar. Kalau saya begini, sampai kepala saya sampai ke ini, itu namanya apa? Sujud. Itu bahasa Indonesia, Abdul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Kurang tahu. Dengar ya. Kalau ini ya, kalau orang Lampung, ya, Enggak, orang Lampung. tidak setiap Dengar gini, saudara. dulu, Ya, aduh. sudah, oke, Dengar saudara dulu. dulu yang ngomong. Oke. Dengar. Kalau orang Lampung itu ada namanya tari sembah. Ya. Orang Batak juga ada itu namanya tortor somba katanya. Sembah. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya sembah itu sujud begini. Ya, memposisikan badan membungkuk atau menggunakan jari-jari seperti ini ataupun sampai dahinya itu menyentuh ke tanah. Itu menyembah namanya. Nah, Allah memerintahkan kepada semua malaikat supaya sujud menyembah, maksudnya nyembah Adam. Enggak nyembah, sujud. Bedakan. Sujud bahasa Arab, Abdul. Sujud itu bahasa apa? Arab dong. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kosakata yang tepat. Sujud juga. Sujud itu bahasa Arab. Sujud juga. Berat sekali mereka ini. Berat ini saudara, ini nggak ngerti ternyata. Nggak ngerti. Dengar, kita ini punya bahasa asli dan punya bahasa serapan. Saya kasih contoh bahasa-bahasa serapan. Handphone, itu bahasa serapan. Kalkulator, itu bahasa serapan. Sujud, itu bahasa serapan. Nah, sebenarnya kita punya bahasa sendiri. Contoh, kalkulator, itu kan bahasa serapan. Bahasa Indonesianya itu penghitung. Nah, sujud itu juga bahasa Arab. Tapi sudah kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa aslinya Indonesia itu menyembah. Kata yang asli Indonesia punya itu menyembah. Sujud itu adopsi. Sama seperti kalkulator tadi. Kalkulator tuh bahasa impor. Bahasanya orang tapi kita pakai. Tapi kita punya bahasa asli untuk menerjemahkan kalkulator itu. Namanya penghitung. Bro. Kok bro-bro lagi Anda itu? Udah selesai belum? Saya biarkan Anda berbicara kok. Sudah. Makanya saya bilang, Anda tadi bilang, yang harus diberikan kepadanya persembahan, penyembahan, itu adalah sang pencipta sendiri. Loh, Anda udah ngelawan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Al-Quran malah menyuruh para malaikat supaya sujud, menyembah Adam. Tetapi yang tidak mau adalah syaitan laknat yang terkutuk. Makanya kalau kamu tidak menghormati, tidak memberikan penyembahan kepada anaknya, firman-Nya yang datang kepada manusia sama seperti syaitan yang menolak menyembah Adam. Makanya Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Emang mana dalilnya bro bahwa umat Islam itu disuruh menyembah manusia? Mana? Loh, itu yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya disuruh untuk menyembah kepada Adam, betul? Gak ada menyembah kepada Adam. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Disuruh bersujud. Adam, sujud itu bahasa Arab. Bro, tadi kan sudah saya bilang sujud itu bahasa Arab, betul? Bro, intentionnya berbeda, bro. Ketika Tuhan menyuruh untuk mencium dinding, apakah kita menyembah dinding begitu? Sekarang saya tanya kepada Anda. Betul tidak Anda memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad, menyanjung Muhammad, meninggikan Muhammad, betul nggak? Iya. Bukankah pujian, sanjungan, kemuliaan itu hanyalah untuk Allah semata? Apakah tapi kalau kenapa saya Anda berikan kepada Muhammad?
Udah belum? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian Siapa yang menyuruh memuji-muji, kepada memuliakan Muhammad, betul? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Siapa yang menyuruh kepada Muhammad? Oke. Berdoa kepada Muhammad itu bisa musyrik di dalam Islam. Oke, Nggak berarti boleh lagu berdoa itu kepada sesat. Muhammad. Sesat, saya yang bilang Bang Azam, Sesat. lagu itu sesat. Sesat menyuruh kepada Muhammad, Oke, sesat. mau saya tunjukkan Saya yang ayatnya bahwa umat muslim wajib berseru kepada Muhammad? Silahkan. Oke, baik. Siap-siap ya. Siap-siap. Iya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentar. Itu lagi dalilnya. Udah saya hafal, Dis. Dalil-dalilmu. Bentar ya. Pelan. Biar saya tunjukkan. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Yang mana? Udah saya hafal, Dis. Baik, coba buka Quran surat An-Nisa Nisa ayat, ayat 64, silakan. baca aja lah. Aduh, nanti cuma saya yang tahu Al-Quran. Enggak, saya tahu, Dis. Apa yang kamu bacakan? Ya sudah, Indonesianya coba saya kamu bacakan. Arabnya. Bacakan Indonesianya sedikit. Nanti saya bacakan Baik, Arabnya. saya bacakan Indonesia sedikit karena mereka ini sudah nggak mau lagi menyentuh Al-Qur'annya. Ya, nih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, perhatikan, jikalau mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu, maksudnya kepada Muhammad, maka lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Rasulku pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penerima, Maha menyayang. Bagus. Sekarang ayat ini masih berlaku atau tidak? Berlaku. Emang kenapa ada Berlaku. masalah apa dengan ayat itu? Berarti menurut ayat ini Anda harus datang kepada Muhammad nggak? Supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah. Makanya itu pentingnya saudara. Asbabun nuzul. Nggak usah bicara asbabun nuzul dulu. Benar tidak Anda harus datang kepada Muhammad? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Katanya masih berlaku. Masih berlaku nggak? Esensi daripada ayat itu meninggal tadi bilang masih berlaku. Tadi bilang masih berlaku. Sekarang nggak berlaku. Berlaku. Siapa Oke, berlaku? kalau berlaku berarti Anda diwajibkan nggak datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun kepada Allah? Mau datang seperti apa? Nabi Muhammad sudah datang ke meninggalkan kuburnya. kita. Ziarah kubur Nabi. Makanya mereka datang ke Arab. Mereka datang ke Arab, mereka ziarah. Ya Rasulullah. Ini bertawasul, tahu bertawasul? Tahu tawasul? Gak ada yang minta-minta kepada Rasulullah, tidak ada yang itu meminta. lagu ada itu lagu. Muhammadku, musyrik, dengarlah saudara. seruanku. Mau saya putarkan lagunya? Iya boleh, itu musyrik. Saya yang bilang. Saya putarkan lagunya. Musyrik katanya saudara-saudara. Itu ada dasarnya di dalam Al-Quran, Ustaz. Tidak ada, saudara. Tidak ada framing itu, saudara. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan. Ya silakan. Kita putarkan. Kita putarkan ya. Bagaimana umat Muslim, kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus namanya menyembah Yesus. Tapi kalau Muslim nyanyi-nyanyi kepada Muhammad namanya bukan nyembah Muhammad. Musyrik. Baik nih ya, dengar ya. Musyrik. Musyrik itu lagunya, musyrik. Siapa yang bilang? Bang Azam, silakan digugat. Ya Allah. Nah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ada dalilnya. Nih, kenapa lagu dijadikan dalilnya dalil, nih, sebentar saudara. ada dalilnya. Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 64. Perhatikan nih. Jikalau mereka setelah menganiaya mereka dirinya, di situ siapa? datang Konteksnya kepadamu. siapa? Dengar dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya diri, lalu datang kepadamu, maksudnya mu di sini Muhammad. Lalu Rasul pun memohonkan ampun ya untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saya tanya tadi Anda, apakah ayat ini masih berlaku? Anda bilang masih berlaku. Berarti sampai sekarang kalian harus datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, seperti apa datang kepada Muhammad, saudara? Tolong Muhammad, doakanlah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Itu namanya framing, saudara. Lu kok framing? Mau saya tunjukkan dalilnya. Menurut Ustadz Abdul Somad nih, biar saya tunjukkan. Ini Anda baru belajar Quran kemarin sore ini namanya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, tawasul. Penjelasan Abdul Somad ya. Nih,
Saya tunjukkan. Ini ulama ini rujukannya. Apa yang dimaksud tawasul? Nih, dengar ya. Dengar nih. Nih. Dengarkan. Kalau suara kurang jelas tolong kabari ya. Nih. Jelas. Nih. Lucu-lucuan aja sih diskusi sama Sabang ini Kaudis. terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh. Bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Lamanya dis. Sabar. Oke, saya Iya, percepat. oke lah. Saya percepat. Sebentar. Kita bikin cepat 2 kali lipat ya. Anunya ya. Sebentar, kita Lama percepat videonya. Ini cuma 1 menit. Lama. Sabar dong. Oke nih. Nih ya. Istri saya ada 2 soalnya. Dia nunggu di rumah. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita tidak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Gerung Kali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang. Tuh dengar, bukan minta sama kuburan, dis. Baik. Udah kamu Coba dengar itu. sekarang ya, Dis. sekarang saya bukakan nih ayatnya. Saya bukakan ayatnya. Nih ya. Jikalau mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun. Sekarang saya tanya, berarti wajib nggak datang kepada Muhammad? Wajib tidak. Datang seperti apa maksudnya ini? Ya udah Anda yang jelaskan. Coba jelaskan. Iya, oke. Jelaskan. Mereka, di sini kan Anda tadi baca mereka dan ada katamu. Anda sudah simpulkan tadi bahwa katamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, sepakat. Sedangkan diksi mereka di situ merujuk kepada siapa? Apa Orang-orang konteks yang ayat menganiaya tersebut? diri. Low battery. Please charge. Siapa yang menganiaya diri? Ya di situ orang-orang yang Konteksnya- menganiaya dirinya. Di situ konteksnya para sahabat Nabi. Oke, baik. Jika lalu setelah mereka menganiaya diri, mereka datang kepada Muhammad, betul? Betul, ketika mereka datang, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Nah, apakah Allah masih berlaku mintakan sampai sekarang? Berlaku ayat tersebut esensinya. Betul itu. Tetapi kita Makanya untuk saya datang kepada bilang Nabi Muhammad kalian seperti ini apa? ngomong sama Muhammad. Dalam sholat aja kalian bicara sama Muhammad, betul? Pindah lagi. Loh. Seperti apa? Betul tidak? Ya, Kalian lanjut, dalam lanjut, sholat lanjut. bilang begini, Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Betul tidak? Apa artinya? Salam Selamat, sejahtera, salam sejahtera kepadamu wahai nabi, betul? Betul. Nah, ketika Anda Masalahnya bilang di begitu, mana? Anda ucapkan itu kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Muhammad. Berarti Anda maksudnya? ngomong sama Muhammad nggak? Enggak. Loh, gimana sih? Anda itu bicara sama Muhammad seolah-olah Muhammad itu Bukan ada di bicara. hadapanmu. Kita Assalamualaikum ya dengarkan, ayuhan nabi. dengarkan. Anda ngomong sama Muhammad langsung. Astagfirullah.